Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzabanal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazahumullahu khairah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Okay, beforehand I like to remind you all to manage your heart, your intention to Allah Almighty. Jadi ditata niatnya, diniati karena Allah agar apa yang kalian lakukan hari ini dan apa yang kalian dapatkan hari ini bisa barokah gitu. Good morning everyone, I hope you are great today because today we'd like to learn about blank form atau formulir isian. Kita akan mengulik nih formulir isian itu pengertiannya apa, tujuannya apa, jenis-jenisnya apa saja dan lain sebagainya. So I don't wanna make you wait any longer. Let's take it out. Start from definition. Blank form is a paper or set of papers printed with spaces in which the answers to question can be written or information can be recorded in an organized way. Jadi, formulir isian itu adalah tulisan yang tercetak yang biasanya itu dia ada space-nya. Jadi itu ada dibagi dua kolom. Kolom yang pertama itu dia berisi tentang pertanyaan-pertanyaan, sedangkan kolom sampingnya itu dikosongin untuk kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan pertanyaannya itu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dan biasanya tersusun terorganisir dengan baik. Kemudian let's jump to the purpose atau tujuannya. The form aims at providing inquired personal data to such an institution or company in a trusted way. Jadi cara suatu institusi atau company itu untuk mendapatkan data pribadi customernya yaitu dengan cara menggunakan blank form tersebut. Customer nanti datang terus kemudian mengisi blank form tersebut sesuai dengan informasi yang benar tentang mereka gitu. Next adalah types of blank form. Nah, jadi tipe-tipe formulir isian itu apa aja? Yang pertama ada registration form. This form is used when we want to register ourselves into an organization, institution, or membership. Jadi seperti namanya ya, formulir pendaftaran itu biasanya digunakan untuk mendaftarkan diri ke sebuah organisasi, institusi atau membership. Contohnya nih ya, yang baru saja kalian lakukan adalah mendaftar sekolah kan. Nah, waktu kalian daftar itu kan pasti dari sekolah nih, dari SMA Budi Utomo Surakarta sudah menyediakan yang namanya data pribadi yang harus kalian isi. Nah, itu pertanyaannya sudah disusun sedemikian rupa untuk akan mendapatkan data pribadi yang benar tentang kalian dan detail gitu loh yang harus kalian isi di dalamnya. Seperti juga waktu kalian nanti kalau sudah aktif sekolah tatap muka nanti kan insya Allah harus ikut ekstrakurikuler ya. Nah biasanya itu ekstrakurikuler kalau mau OSIS atau mau pramuka dan lain sebagainya itu tetap ada yang disediakan formulir isian sehingga biar nanti tuh kakak-kakak kalian itu bisa tahu nih data pribadi kalian itu dari situ. Contohnya ini biasanya pertanyaan-pertanyaan umumnya itu biasanya kayak nama, terus tempat tanggal lahir, nomor HP, nama orang tua, alamat, dan lain sebagainya. Kemudian ada application form atau formulir aplikasi. Nah, this form is used when we want to apply scholarship. We also fill an application to make or extend our passport or visa or to be a volunteer for an occasional event. Nah, beda dengan formulir pendaftaran, kalau application form itu biasanya dia digunakan untuk memasukkan yang namanya scholarship beasiswa atau application form itu juga digunakan untuk memperpanjang paspor atau visa atau untuk menjadi volunteer di suatu acara tuh biasanya pakai application form gitu. Ini sebenarnya bedanya di tujuannya sih. Jump to the next type of blank form ya. Yang ketiga ada bank form. We will find this form if we do transaction in bank. For example, opening or closing bank account, creating debt, credit or ATM cards, and saving, withdrawing or sending money via teller. Nah, di bank form seperti namanya, ini biasanya kalian akan dapat waktu ke bank gitu ya.
atau melakukan transaksi ke bank. Contohnya nih, kalau mau buka atau nutup akun bank, kemudian creating debt, kredit, buat ATM, kartu ATM, terus mau nabung atau tarik tunai, atau mau transfer uang. Nah, biasanya kan nanti tetap ada formulir yang harus kalian isi. Nah, biasanya juga kayak nasabah, nama nasabahnya tuh. Terus kemudian nama ibu, terus rekening yang dituju, jumlahnya, nominal uangnya, dan lain sebagainya. Itu pasti ada di bank form. Kemudian ada health form. Ini beda dengan bank. Kalau bank form itu biasanya kalian temuin di bank, sesuai namanya ya. Kalau health form itu biasanya di hospitals. It is used in hospitals, clinics, or health centers or institutions. Sometimes we have to fill a form when we want to get a medical examination. Nah, contohnya kalau kalian ke rumah sakit terus mau periksa ya. Nah, nanti itu biasanya dikasih formulir kesehatannya. Ini yang membedakan itu biasanya kalau di bank form kita akan uh, ngisinya tentang nominal uang, tapi kalau di health form biasanya kita akan ngisi lebih ke yang physically, like mungkin tinggi badan, terus berat badan gitu. Sama kalau kalian ada yang udah vaksin, nah itu kemarin Ustazah vaksin itu ada juga data pribadi yang diisi kayak riwayat penyakitnya gitu ya. Terus kayak contohnya kalau naik tangga 10 tangga tuh rasanya gimana, apakah kesusahan, terus kalau jalan 3 meter mampu nggak, nah gitu, itu di health form. Kemudian next adalah order form. This kind of form is used for requesting or ordering something of some service to a company or an institution. Nah, kalau order form ini adalah formulir pemesanan. This kind of form is used for requesting. Jadi ini digunakan untuk kayak ketika kalian mau memesan sesuatu atau sebuah pelayanan di sebuah perusahaan atau institusi. Atau gampangnya kalau kalian mau makan nih, makan di restoran, nah itu biasanya ada order formnya. Itu lebih simple formnya itu ada kayak sebuah formulir sorry. Nah, itu isinya tentang nomor meja berapa, terus yang mau kalian pesan tuh apa, biasanya lewat checklist menunya ya gitu. Atau mungkin ketika kalian mau reservation for hotel, nah itu juga nanti ya lebih detail sih informasinya, tinggal kalian isi aja sesuai pertanyaannya. Itu tadi tentang that's all about types of blank form. Let's go to the next slide. Nah, kita ke features atau ciri-ciri dari blank form. Jadi untuk blank form itu dia biasanya ada 3 bagian. Yang pertama ada title-nya, itu pasti. Biasanya itu dia di paling atas di heading-nya. Biasanya ditulis apa, mungkin registration form atau help form atau order form and others. Itu pasti ada title-nya di atas. Kemudian institution atau company-nya yang mengeluarkan formulir isian itu pasti ada juga di bawahnya. Mungkin kayak Bank BRI, Bank Mandiri atau school-nya gitu. Nah, yang ketiga adalah personal information yang telah Ustazah tadi bahas. Jadi setelah tadi ada title, terus institutionnya, nama institusi, kemudian nanti pasti tuh ada kayak kolom, dibagi 2 kolom. Yang pertama dia pertanyaan, yang sebelahnya itu adalah kolom untuk kalian jawab. Itu tentang ciri-ciri dari blank form. Sebenarnya gampang sih, it's easy to recognize. Lanjut ke languages used. Nah, untuk blank form itu language feature-nya atau unsur kebahasaannya itu dia pasti pakai yang namanya noun, kata benda, pronoun, kata depan, sama simple present tense gitu. Kita akan bahas next meeting aja untuk language feature-nya. Ini cukup sekilas aja biar kalian paham. Jadi ada kata bendanya jelas karena ini mengulik tentang data pribadi. Nah, makanya akan sering kalian lihat tuh kata benda di sini. Terus sama kata depannya gitu. Nah, kenapa ada simple present tense di sini?
Di awal kita tenses pertama yang akan kita pelajari adalah simple present tense, karena di sini formulir isian itu dia membahas tentang fakta, based on fact. Jadi kita akan bahas simple present tense, tapi untuk next meeting aja. So, semoga kalian paham ya dengan penjelasan Ustazah ya. Dan itu tadi tentang blank form. Sekarang Ustazah akan jelaskan assignment, tugas kalian untuk hari ini. Yang pertama adalah find an example of blank form. Coba kalian cari kan tadi Ustazah udah jelasin nih tipe-tipe formulir isian tuh ada ini. Coba kalian cari di Google, di website, di artikel atau yang lain sebagainya, atau di buku kalau udah ada yang punya buku. Contoh dari formulir isian in English ya. Gitu. Terus kemudian kalian tulis tuh formulir isiannya, kalian salin ke buku kalian. Kemudian kalian isi dengan informasi yang sesuai dengan data pribadi kalian. Contohnya nama nih, kalian isi dengan nama kalian gitu. Umur harus diisi dengan umur kalian gitu ya. Kemudian identify the type of your blank form. Nah kemudian di bawahnya setelah kalian isi formulir isiannya, kalian diidentifikasi nih kira-kira blank formnya ini masuk ke tipe yang mana gitu. Terus kemudian purpose of your blank form. Contohnya nih, kalian dapat atau kalian carinya itu dia formulir kesehatan. Nah, kalian tulis di bawahnya nih health form gitu kan. Terus tujuannya health form itu apa? Ditulis. Kemudian kalian fotokan hasil dari tulisan kalian itu, dikirim lewat email. Kalau kemarin kan pakai WhatsApp ya. Sekarang pakai email aja di rizkyazizah44@gmail.com. Okay, I'll wait for that. Good luck. I hope you understand all about materials that I've explained. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan, if you're still confused about something, just let me know. You can chat me in WhatsApp ya. Jadi I think that's all for today's lesson. I hope you get benefit from that. Oh ya, stay safe. Pokoknya protokol kesehatan harus diikuti terus ya. Let's fight against pandemic together. Hopefully you are always in his protection ya. Oke, semoga Allah paring aman, selamat, lancar, barokah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qauli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.